Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Video kali ini kami mau unboxing satu buah paket buat BMW 46 kalian jadi lebih ganteng. Jadi ini adalah head unit, kurang lebih untuk ukuran atau desainnya kayak gini, cuma ada bedanya. Jadi dari bedanya itu yang paling jelas, ini dia nggak tersedia untuk slot CD. Jadi nanti ini kita mau unboxing dan mau ceritain apa perbedaannya sama yang ada dipakai di mobil ini. Kebetulan nih ada yang ngerusuhin jadi agak susah unboxingnya nih. Adli, Adli. Ini apa nak? Ini apa nih? Hei, ini apa nih? Jadi kami mau unboxing dulu. Kita mau lihat gimana isi dalamnya. Di dalam box itu ada paket rear kamera, kamera DVR nih untuk di depan, sama head unit utamanya. Jadi secara fitur ataupun secara harga ini udah jelas lebih mahal dibanding yang depan itu ya. Kalau yang depan itu aja harganya itu udah sekitar 7 jutaan. Sementara yang ini harganya sekitar segitu juga, beda-beda dikit, cuma ini secara fitur udah jauh lebih canggih dibanding yang terpasang di mobil itu. Sepenting apa head unit ini di mobil kalian? Mungkin buat kalian yang misalnya pakai mobil di bawah 10 km alias untuk ngopi atau untuk kerja, pergi pulang kantor aja, kayaknya head unit yang gini-gini kurang berfungsi ya. Mungkin kalau misalkan kita di dalam perjalanan itu bosen atau pengen istirahat sejenak, ini kita bisa pakai buat refresh karena kita udah capek berkendara ya. Jadi untuk fitur-fitur yang misalkan ini bisa connect internet, buka YouTube atau segala macam, ini udah support. Tapi buat kalian yang jarak tempuh di bawah 10 km, kami rasa ini nggak terlalu penting. Mungkin yang penting dari sebuah head unit yang biasa-biasa atau yang originalnya itu udah bisa juga. Jadi untuk sepaket ini harganya sekitar 7 jutaan lebih ya. Apalagi ini buat kami yang di Aceh, sampai Aceh itu ya sekitar 7 jutaan lebih lah. Jadi fitur ataupun paket yang ditawarkan itu ada DVR kamera buat di depan, ini buat merekod kejadian-kejadian yang kurang kita inginkan atau apa gitu. Jadi ada data di kita. Ini secara fungsi lumayan bagus fungsinya. Jadi buat kalian yang misalnya bawa mobil udah bagus-bagus tapi ada aja juga kejadian di bagian depan, misal di bagian belakang. Jadi karena ada record di kamera ini, saat kalian aktifkan itu nggak ada berdebat siapa yang salah siapa yang benar. Jadi kita bisa lihat dari si kamera ini. Oke, lanjut kita di bagian paket yang kedua, yaitu kamera belakang. Mungkin buat kalian yang udah mahir parkir atau mahir segala macam, apalagi kalian pakai 325 yang udah ada sensor parkir, untuk kamera belakang ini kurang berfungsi. Tapi buat kalian yang garasinya sempit dan sering keluar, misalkan pulang malam dalam kondisi hujan, kamera ini jadi penting. Kenapa? Karena view dari kamera ini jauh lebih terang dan lebih jelas dibanding view dari kaca spion. Jadi misalkan hujan malam dan gelap, view dari kamera ini sangat ngebantu kita buat parkir mundur atau parkir di mana aja. Misalkan di kedai kopi yang lumayan rame dalam kondisi hujan malam, kamera ini jauh lebih berguna atau jauh membantu. Sementara di bagian paket utamanya ini adalah head unitnya. Buat kalian yang mungkin nggak butuh kamera mundur, nggak butuh entertainment yang agak wah-wah gitu, dan secara tampilan kalian juga nggak terlalu suka, mungkin kalian bisa beli yang biasa aja. Tapi buat kalian yang pengen tampilan interior lebih oke dan lebih enak dilihat, head unit ini jauh lebih ganteng karena desain dari head unitnya itu
ngikutin dari lekukan dashboard di BMW 46. Jadi ini ikut trim yang ada di bagian dashboard. Jadi waktu ini udah kepasang dan di setir juga pakai setir M, itu pasti jauh kelihatan lebih ganteng dibanding yang standarnya. Walaupun kadang ya pada umumnya termasuk kami sendiri yang pakai head unit itu. Jadi head unit ini jarang-jarang kepake kecuali kita memang lagi perjalanan keluar kota kayak gitu. Jadi memang disitulah head unit ini kepake karena kita bebas mau milih lagu apa aja misalkan kita lagi online kan. Tapi di head unit yang terpasang yang punya kami, kita mesti hotspot dari handphone. Sementara di head unit ini kelebihannya ini udah bisa support CarPlay dan kartu GSM. Jadi dari segi fitur di mobilnya secara sendirinya itu udah bisa online. Jadi dari segi fitur si head unit ini jauh lebih canggih. Tapi ada yang dikorbankan. Untuk slot CD di head unit ini nggak ada lagi. Ya memang kita nggak bisa pungkiri untuk pemakaian CD atau pemakaian kaset CD udah jarang ya. Kita juga udah males lah nyimpen-nyimpen yang kayak gitu. Sekarang kan udah gampang kita mau milih lagu apa aja. Apalagi kita dalam kondisinya online. Dalam satu flash disk itu juga jauh lebih banyak dibandingkan lagu yang disimpan di dalam CD. Jadi ini di bagian koneksinya. Jadi di bagian koneksinya tinggal PNP tanpa ada potong-potong kabel karena udah didesain khusus untuk soket bawaan dari 46-nya sendiri. Untuk yang ke head unitnya ini soket standar ya, soket biasa. Untuk kualitas kabelnya juga standar, nggak terlalu bagus dan nggak terlalu jelek juga. Habis itu ini ada connection system. Ini kelihatan dari bentuknya ini antena radio, sambungan dari antena radio ke soket BMW 46 standar. Habis itu ini kayaknya ini untuk sinyal juga, ini untuk apa ya, ini radio. Ini kayaknya GPS, bentuknya beda. Kalau punya kami itu peta, agak padat gitu. Kalau ini ditempel mungkin bisa lebih rapi dan lebih dikit makan space ya. GPS yang ini nah ini untuk slot kartu GSM nya buat mobil kalian jadi online. Ini soket koneksi ke head unitnya. Ini bisa diaktifkan ke subwoofer sekalian. Jadi di sini juga ada banyak ya. Habis itu nggak tahu kenapa yang kami pakai di mobil itu kualitas suaranya itu lebih bagus dari standarnya. Jadi waktu kami baru ganti head unit kok kelihatan di speakernya itu kualitas suaranya bagus. Jadi walaupun ini barang Cina nggak bisa kita bilang kalau untuk suaranya itu jelek ya. Lumayan bagus. Walaupun mungkin lebih bagus merek Eonon. Tapi di Eonon itu kok nggak salah ada cerita dari temen. Kalau misalkan kalian beli head unit Eonon, ada satu kabel yang mesti dipotong supaya terang redup dari instrumennya itu masih berfungsi. Karena kalau kabel itu nggak dipotong, terang redup dari instrumen di Speedo itu nggak berfungsi. Jadi temen dah nemu di forum dan dipotong kabelnya, alhamdulillah berfungsi normal. Ini CAN bus buat kalian yang pakai setir M ataupun setir MTEK. Jadi supaya bisa koneksi ke audio steering kita wajib punya CAN bus ini. Ini kayaknya sekalian di paket CAN busnya ini untuk soketnya langsung di sini. Oke. Lanjut ini kami salah tadi, ini rupanya GPS-nya sama kayak punya kami, sementara yang kami punya ini yang nggak ada. Mungkin ini koneksi buat GSM kali ya.
Coba nanti kita lihat manualnya. Berarti yang ini GPS tetap sama, peta agak tebel, sementara ini yang manjang tipis ini mungkin buat koneksi GSM. Ini untuk view rear kamera, untuk kamera belakang. Jadi ini untuk soket yang ke head unitnya. Nanti kita sambung ke kabel 4 meter. Ini sambungan USB untuk kamera depan. Jadi sebanyak ini kelengkapannya. Jadi buat kalian pastinya nggak kekurangan fitur-fitur lagi kalau udah make head unit ini. Jadi head unitnya itu bisa online, bisa support CarPlay, bisa ya pokoknya head unit kita nggak ketinggalan lah dibanding head unit yang mobil sekarang beredar pada umumnya. Jadi ini walaupun di 46 itu tahunnya tua, dari tahun 2000-an, bisa update barang-barangnya yang tampilannya itu OM atau standarnya dari si mobil. Jadi desainnya lekukan dari head unit juga ngikut, jadi kayak udah lebih enak lah kita lihat. Habis itu ada juga pengalaman temen yang dia pakai, kan ada di BMW 46 tuh yang dijual frame-nya aja. Jadi buat kalian yang pengen masang head unit aftermarket yang harganya di bawah harga dia ini, jadi bisa pas gitu karena ada frame samping buat ngepasin ke dashboard si BMW 46. Tapi misalkan kalian pakai itu memang nggak ada masalah, cuma secara tampilan nggak sebagus ini. Dan ada juga temen yang bermasalah waktu masang head unit itu. Jadi setelah 1 tahun atau 1,5 tahun, kurang tahu lah kami, cuma setelah dia pasang beberapa lama, jadi audio dari head unit ini mati total. Jadi baru bentar dia pakai udah rusak, dan dia akhirnya beli head unit yang diperuntukkan untuk BMW 46. Dan secara pribadi dia bilang juga kualitas suaranya jauh lebih bagus, dan secara tampilan juga pastinya lebih bagus. Oke, mungkin video review head unit BMW 46 yang versi CarPlay dan bisa support GSM ini bermanfaat. Oh ya, untuk sistem operasinya ini Android 10. Kalau nggak salah Android 10 sama kayak yang terpasang di mobil Otomotif Net. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.